Kita banyak belajar bulan ini tentang relevan atau nyambung. Kata bersama saya keras, relevan. Nah, salah satu tanda relevan adalah ketika kita hidup secara realistis. Nah, itu sebabnya judul khotbah saya hari ini temanya adalah hidup realistis. Nah, saudara, kita harus belajar untuk hidup realistis. Apa sih arti realistis? Kata realistis berasal dari kata real atau kenyataan atau realita yang ada. Nah, saudara, kita harus menyadari bahwa kekristenan tidak mengajarkan untuk hidup di awan-awan. Tetapi kekristenan justru mengajarkan agar kita menghadirkan Tuhan dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Yang setuju katakan amin. Saya ulang lagi, kekristenan tidak mengajar kita untuk hidup di awan-awan. Tetapi kekristenan justru mengajar kita menghadirkan Yesus dalam realita hidup kita setiap hari. Yang mengerti katakan yes. Buktinya apa? Yesus mengajar dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di mana? Di mana? Halo, keras di mana? Di bumi seperti di surga. Artinya biar kita menghadirkan Tuhan, kerajaan Yesus hadir dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam gereja kita. Dan kekristenan adalah menghadirkan Tuhan dalam realita hidup saudara dan saya. Bahkan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Yesus enggak berkata kamu adalah garam sorga. No. Tapi garam dunia. Kata bersama saya garam dunia. Artinya saudaraku, kita harus benar-benar berdampak. Saudaraku, bukan nunggu nanti di sorga. Tetapi selama kita hidup ini, kita menghadirkan Tuhan. Lawatan Tuhan dalam realita kita sehari-hari. Dan saya bangga menjadi hamba Tuhan, saya bangga percaya Yesus, saya bangga mempercayai Alkitab sebagai suara Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab adalah buku yang ditulis oleh orang-orang yang diurapi Tuhan, di mana mereka mendapat pewahyuan. Tetapi Alkitab juga sangat realistis. Kenapa? Karena Alkitab tidak hanya mencatat kelebihan dan kehebatan para tokoh-tokoh Alkitab, tetapi Alkitab juga secara realistis menceritakan kelemahan dan kegagalan daripada para tokoh Alkitab. Nah, hari ini saudaraku, saya mengajak saudara untuk belajar dari seorang yang disebut orang yang berkenan di hati Tuhan, orang yang melekat kepada Tuhan, itulah Raja Daud. Saudara, Raja Daud adalah orang yang intim dengan Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Daud pernah jatuh dalam perjinahan dengan Batsheba, istri Uria. Nah, Raja Daud, saudaraku, ketika dia jatuh dalam perjinahan, ternyata akibatnya Batsheba hamil dari perjinahan tersebut. Singkatnya, akhirnya Anda mengerti bagaimana Uria, istri Batsheba, pakai tangan musuh. Daud akhirnya membunuh pakai tangan musuh supaya Uria mati. Lalu Daud akhirnya menikahi Batsheba. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Daud itu tetap jahat dosa di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan kirim Nabi Nathan untuk menegur dosa dan kesalahan Daud. Di saat itulah Daud akhirnya mengaku jujur, dia bertobat, dia sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan. Maka Tuhan mengampuni. Tetapi ternyata Tuhan sudah menetapkan anak daripada hasil hubungan gelap Daud dengan Batsheba. Waktu lahir akan sakit dan akan mati. Nah, Daud akhirnya waktu mendengar keputusan Tuhan itu melalui Nabi Nathan, dia berdoa puasa 7 hari. Tidak makan, dan dia tidak tidur di tempat tidur. Dia sungguh-sungguh meratap di hadapan Tuhan. Dia sungguh-sungguh merendahkan diri, minta supaya Tuhan sembuhkan anak yang sakit itu. Tetapi hari yang ke-7 lewat, anak itu mati.
Dan apa yang terjadi? Mari kita lihat dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 19 sampai 25. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, make sure memastikan, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Ayat 20 perhatikan. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap atau berdandan dan bertukar pakaian. Karena 7 hari dia tidak mandi, dia berpuasa, dia tidur di lantai merendahkan diri. Lalu ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia, Daud, ke rumahnya. Dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Ayat 21. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Mereka bingung semua dengan apa yang dilakukan Daud. Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Enggak lagi bersedih, enggak lagi putus asa, enggak lagi menangis. Tetapi lihat ayat 22, jawab Daud, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Ayat 23, tetapi sekarang, nah ini adalah kalimat penting, tetapi sekarang Daud menyadari realita kenyataan yang terjadi. Tetapi sekarang anak itu sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa atau bersedih lagi? Dapatkah aku mengembalikan lagi? Aku yang akan pergi kepadanya. Aku nanti suatu saat akan mati. Tetapi anak itu tidak akan kembali kepadaku. Nggak mungkin hidup lagi karena realitanya sudah mati. Ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dia hidup lagi dalam realita seorang manusia yang normal. Dan perempuan itu, Batsheba, melahirkan seorang anak laki-laki. Setelah Daud bertobat, maka ada anak yang Tuhan beri. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak itu. Ayat 25, dan dengan perantaraan Nabi Nathan, Tuhan menyuruh menamakan anak itu Yedijah. Oleh karena Tuhan, Yedijah, beloved of Jehovah, anak yang dicintai oleh Tuhan. Saudara, kematian anak hasil perjinan Daud dengan Batsheba mengajarkan kepada kita bagaimana Raja Daud bisa bangkit dari titik terendah dalam hidupnya. Saudara, saya nggak tahu bagaimana kondisi hidupmu hari ini. Tetapi Tuhan tahu persis apa yang kau sedang alami. Mungkin ada saudara yang sedang di titik terendah pergumulanmu yang terberat. Nah, mari kita belajar bagaimana Daud bisa bangkit dan menang dari semua realita yang ada. Saudaraku, Raja Daud adalah seorang beriman yang hidup secara realistis. Dia ini imannya besar kepada Tuhan, tapi dia hidup secara realistis. Nah, tujuan khotbah ini supaya saudara dan saya beriman pada Tuhan dengan iman yang luar biasa, katakan amin. Tetapi hidup juga secara realistis. Nah, saudaraku, bagaimana cara hidup secara realistis seperti Daud? Nah, saya merenungkan, tiba-tiba saya belajar, saya gali, dan saya coba lihat situasinya Daud. Memang tidak mudah. Dia sebagai seorang pemimpin, dia sebagai seorang kepala rumah tangga, kepala daripada sebuah negara, dia begitu memalukan bangsanya karena dia jatuh dalam perjinan. Tetapi lihat, dari titik terendah Daud, akhirnya justru dia bisa mendapatkan anak Salomo
yang akhirnya menggantikan Daud menjadi raja yang hebat, yang diberi Tuhan hikmat dan juga berkat dan pemakaian Tuhan yang luar biasa. Saya percaya kalau Daud bisa dipulihkan Tuhan dengan dia hidup secara realistis dan beriman, saya yakin dalam nama Yesus, Tuhan yang sama akan pulihkan hidup saya dan saudara dengan cara Tuhan yang dahsyat. Yang percaya pemulihan dari Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, cara hidup realistis, yang pertama, jangan hidup dalam kepalsuan. Jangan hidup dalam kepalsuan. Saudara, Daud ini di awal, dia mencoba menutupi dosanya. Dia coba menipu semua orang tentang kondisinya. Sampai akhirnya Tuhan kirim Nathan, sang nabi, menegur kesalahan Daud. Dan lihat apa yang akhirnya Daud lakukan. Dalam 2 Samuel 12 ayat 13 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Wow, Daud akhirnya tidak lagi hidup dalam kepalsuan. Dia buka topengnya, aku memang salah, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Percayalah, sebuah pertobatan akan mengubah kutuk jadi berkat, akan mengubah murka jadi kemurahan. Yang mau mendapat kemurahan dan berkat Tuhan, ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lebih meriah karena haleluya. Saudara, Raja Daud belajar tidak hidup dalam kepalsuan. Daud, saudaraku, tidak lagi membenarkan diri. Ketika dia mendapat teguran dari Tuhan melalui Nabi Nathan. Bahkan dalam peristiwa ini Daud, saudaraku, dalam Mazmurnya di Mazmur 32. Daud berkata, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Alias yang diampuni Tuhan. Lalu dia berkata, yang tidak berjiwa penipu. Saudara, orang yang bahagia adalah orang yang tidak berjiwa penipu. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh menipu dalam perkataan pada orang lain. Memang kita nggak boleh berdusta. Tetapi saudaraku, jangan berjiwa penipu. Artinya apa? Jangan lagi terus hidup dalam kepalsuan. Kepalsuan dan pembenaran diri merupakan hal yang dibenci Tuhan dan dibenci manusia. Sebaliknya, pertobatan dan kejujuran sangat disukai oleh Tuhan. Saudara ingat, yang paling membuat Yesus marah adalah apa? Kepalsuan, kemunafikan dari ahli-ahli Taurat. Sampai Yesus berkata, kamu kayak ular beludak, kayak kuburan yang luarnya bersih, dalamnya penuh dengan kebusukan. Nah, saudaraku, mari kita belajar bersama. Jangan lagi hidup dalam kepalsuan. Hari-hari ini ada begitu banyak orang hidup dalam kepalsuan. Pakai topeng-topeng seolah-olah supaya orang melihat hidupnya wow. Padahal dalamnya tidak seperti itu. Nah, jangan hidup dalam kepalsuan. Jangan berjiwa penipu. Saya mau tanya dengan Bapak Ibu Saudara. Siapa saudara di sini yang suka dibohongi, ditipu oleh orang lain? Angkat tangan. Oh, tidak ada. Berarti saudara masih normal. Sekali lagi, siapa yang tidak mau dibohongi orang? Katakan yes. Nah, saudaraku, kalau saudara tidak mau ditipu orang, kalau saudara nggak mau dibohongin orang, mulai sekarang jangan membohongi atau menipu orang lain. Coba pegang dada masing-masing. Kata bersama saya, katakan, saya tidak mau ditipu orang lagi. Kata bersama saya juga tidak mau berjiwa penipu. Yang setuju, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara tahu enggak? Yang namanya, saudaraku, hidup dalam kepalsuan itu melelahkan, capek. Contohnya, coba ibu-ibu, kalau mau kondangan, ya kan? Kalau ada undangan pesta, ibu-ibu pingin enggak tampil cantik? Ibu-ibu enggak jawab. Pingin tampil cantik enggak? Halo?
Wow, Pastor Lukas apa salah? Saya ingin tampil cantik. Oh boleh, silahkan. Bahkan saya betul-betul mengapresiasi kalau ibu-ibu tampil cantik. Tapi saudaraku, Anda tahu, untuk tampil cantik itu sebenarnya capek dan menderita tidak? Iya, apalagi ketika perut saudaraku tidak lagi six pack tapi one pack. Sudah pakai yang namanya itu apa? Untuk perut itu apa? Nah, ya toh, bahkan sudah pakai double 2, masih kelihatan kelebihan lemaknya, saudaraku. Akhirnya dia bingung, akhirnya lihat plastik yang biasa dipakai di pabrik untuk barang, dia wrapping perutnya supaya kelihatan langsing sampai suaminya sibuk muter kanan muter kiri, saudara. Supaya apa? Supaya nanti di pesta, wow keren. Bayangin yang namanya sampai make upnya, wih luar biasa. Foundationnya tebel 5 cm, saudara. Sampai itu apa namanya? Ini apa namanya? Nah itu sampai benar-benar anti gempa, saudara. Alisnya pun macam-macam. Ada alis si pedang hijau, gitu. Ada alis yang tipenya apa, so. Nah Anda bisa bayangin, semua orang ingin tampil cantik. Apakah salah? Oh enggak salah. Tapi jujur, begitu ibu-ibu pulang kondangan, saudara, begitu sampai rumah, Anda yang sudah capek, Anda tahu, Anda mulai apa? Buka lagi tadi ikatan-ikatan yang ada di perut, saudara tahu. Dan begitu ikatan dibuka, lega. Waktu Anda mulai bersihkan make up, wih lega. Saudara tahu, hidup dalam kepalsuan itu menderita lelah. Tapi hidup dalam kejujuran itu sangat melegakan. Ayo yang mau hidup dalam kejujuran, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara tahu contoh hidup dalam kepalsuan. Jangan pura-pura rohani. Tapi harus benar-benar rohani. Tidak ada yang amin. Ya kan, saudaraku, maaf, ada banyak orang anak-anak muda sekarang gini, aku benci dengan orang yang munah, ya kan, selalu main drama. Nah sekarang mari kita belajar, no more drama, bilang kata-kata, no more drama, ya kan. Tapi jangan bilang gini, oke Pak, kalau gitu saya benar-benar enggak pakai kepalsuan. Kalau saya enggak suka sama orang, benar-benar saya tunjukkan ketidaksukaan saya, malah masuk neraka. Saudara sekalian, saudaraku belajarlah, jangan pura-pura rohani, tapi benar-benar rohani. Katakan yes. Jangan pura-pura baik, tapi harus benar-benar baik, ya kan? Saudara, ada pertemanan itu ibaratnya kayak mata uang. Depan sama belakang gambarnya beda. Di sini nggak ada ya. Kalau di depannya, wih, luar biasa, keren, luar biasa. Kalau di depan, di belakangnya, di sini nggak ada. Yang demikian itu sudah ada di New York sana, saya. Nah, saudara, kita belajar, jangan pura-pura kaya. Kalau memang kita belum kaya, ngapain pura-pura kaya? Tapi sebaliknya, jangan juga pura-pura miskin. Padahal duitnya banyak, tapi terus pokoknya kayak saya mau kayak miskin supaya saya dikasihani orang. Itu juga hidup dalam kepalsuan. Jangan pura-pura bahagia, tapi harus benar-benar bahagia. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Saudara, tampilkan yang di sosial media saudara. Itu adalah yang genuine, itu yang real. Jangan kemudian kelihatannya bahagia, romantis kalau di foto, di sosial media. Padahal realitanya tiap hari ribut, kasar, berantem. Nah, saudaraku, tanda tidak hidup dalam kepalsuan adalah apa? Berhenti bersandiwara. Saudara, Anda suka nonton film, Anda suka nonton drakor, Anda mungkin juga suka lagi nonton yang lagi tren adalah apa? Squid Game. Kok tahu Pak Lukas? Saya juga lihat, saudara. Pendeta, realita, saudara. Nah, saudara, mari kita lihat bersama-sama, saudaraku. Tapi jangan lagi bersandiwara, no more drama. Waduh, saudara, banyak orang itu sudah lebih hebat daripada artis Korea, ya kan? Tiap hari main drama, saudara tahu. Kalau di depan orang baik, di belakangnya astagfirullahaladzim, saya tahu. Oh, mari kita belajar berhenti bersandiwara. Kalau di gereja kayaknya holy, kayak malaikat. Tapi kalau di luar alamak, kayak Lucifer. Mari kita belajar berhenti bersandiwara. Bukan berarti setelah mendengar khotbah ini, Pak, kalau gitu saya di gereja, saya mau kayak Lucifer. Malah masuk neraka gang buntu, saudara. Di gereja maupun di luar gereja, kita benar-benar real cinta Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.
luar dalam harus benar di hadapan Tuhan. Jangan seperti orang Farisi, kelihatannya luarnya cawannya bagus, dalamnya penuh dengan kebusukan. Saudara, bahkan cepat perbaiki diri. Seperti Daud, kita bisa salah, kita bisa gagal, kita bisa lemah, tapi cepat bertobat dan jangan lagi hidup dalam kepalsuan. Saudara tahu yang menyedihkan, ada banyak orang lebih takut ketahuan kepada orang lain tentang apa kondisinya daripada takut kepada Tuhan. Oh, Tuhan memang maha tahu, tapi Tuhan tidak akan memberitahu siapa-siapa. Siapa bilang? Yesus pernah berkata, apapun yang kau sembunyikan di tempat gelap, apapun yang kamu bisikkan di tempat yang gelap, satu kali akan diumumkan di atas soto rumah dan semua orang akan tahu. Lebih baik daripada kita bermain sandiwara, berpura-pura lagi. Mulai hari ini belajarlah hidup dalam realita di mana kita berhenti bermain drama. Hiduplah dengan jujur dan penuh dengan integritas. Yang mau katakan yes, yang mau katakan yes. Jangan hidup dalam kepalsuan. Yang kedua, cara hidup realistis adalah jangan hidup berhalusinasi. Jangan hidup berhalusinasi. Bahasa trennya sekarang adalah halu. Ada banyak orang itu hidupnya halu. Ya, lihat kanan kiri sebentar, katakan jangan halu. Jangan hidup berhalusinasi. Nah, mari kita belajar kenyataan realita yang ada. Saudara, kita harus berani hadapi bersama Tuhan. Coba lihat apa yang Daud alami. 2 Samuel 12 ayat 19-20. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Jadi Daud nggak berasumsi, tapi ngecek dengan data, sudah mati atau tidak? Sudah. Lihat ayat 20. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti lalu ia makan. Raja Daud tidak mengingkari kenyataan pahit yang ia alami. Tetapi justru ia bangkit dari keadaannya. Saudara lihat bahwa kekristenan mengajarkan agar kita bisa menerima dan menghadapi setiap realita kenyataan yang ada dalam hidup ini. Nah, banyak hal dalam hidup ini yang memang seringkali beda dengan apa yang kita harapkan, dengan kenyataan yang kita alami. Seringkali ekspektasi kita ternyata beda dengan realita yang kita alami. Ada seorang pria bermimpi, kalau dia pakai baju warna biru, baju kemeja, maka seperti apa? Nah, tapi realitanya alamak. Ya toh. Ada orang ekspektasinya pernikahannya kayak Romeo and Michelet, tapi realitanya sapu lidi. Ya toh. Akhirnya dihajarkan istrinya kepada suaminya. Nah, kita boleh bermimpi besar, tapi jangan halu. Jangan hidup dalam halusinasi. Saudara, tahukah Anda lawan utama daripada realistis itu ada dua. Yang pertama adalah idealis dan halusinasi. Saya ulang lagi. Lawan utama, musuh utama daripada realistis adalah yaitu idealis dan halusinasi. Idealis itu apa? Idealis adalah mengharapkan kesempurnaan, menetapkan standar yang sempurna. Sementara halusinasi adalah berkhayal tetapi tidak bisa menerima kenyataan. Sebaliknya realistis adalah tetap boleh bermimpi tetapi tidak kecewa saat kenyataannya berbeda dengan yang kita terima. Nah, sebagai gembala yang mengasihi saudara, mari kita belajar saudara jangan lagi hidup halu. Tapi kita harus berani menerima dan menghadapi kenyataan yang terjadi. Katakan amin. Contoh saudara, dalam kehidupan cinta, saya yakin setiap kita diciptakan Tuhan oleh Tuhan yang Maha Cinta. Maka kita juga diberikan sebuah cinta
Dan kita akhirnya mau mencintai orang lain. Nah, terutama dalam hubungan saudaraku, bagi saudara yang belum menikah maupun yang sudah menikah, maka kita belajar dalam soal kisah cinta. Jangan lagi jadi idealis atau halusinasi, tapi belajar realistis. Coba contohnya, orang yang idealis dalam hubungan cintanya, dia menuntut cari pasangan yang sempurna. Pokoknya harus begini, 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 begini. Nah, ujung-ujungnya waktu dia ketemu Anton. Anton saya ganteng. Tapi ternyata pelit. Akhirnya dia kecewa. Dia ketemu lagi sama siapa? Sama Joni. Joni saya ganteng. Joni juga royal, ya kan? Tapi suka selingkuh. Nah, saudaraku, akhirnya orang yang idealis nggak akan pernah nikah. Kenapa? Karena dia menuntut pasangan yang sempurna. Kalaupun dia ketemu orang yang sempurna belum tentu mau sama kita. Nah, tapi orang yang halu sibuk membayangkan pasangan yang sempurna seperti idolanya, seperti pemain drama Korea. Pokoknya harus langsing, tinggi, putih, gitu, terkenal. Nah, sebaliknya, dalam soal hubungan cinta kita, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah, kita harus belajar realistis. Kita merindukan pasangan yang baik, boleh, tapi tidak kecewa saat menghadapi kenyataan dan kelemahan mereka. Yang setuju, ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Contoh juga, kita harus belajar realistis, bukan idealis maupun juga halusinasi. Dalam soal iman kita, pengiringan kita pada Yesus. Kenapa ada banyak orang gampang kecewa dengan gereja, gampang kecewa dengan hamba Tuhan, gampang akhirnya tersandung dengan orang-orang Kristen yang lain. Kenapa? Karena ternyata banyak orang tidak realistis hidupnya, tapi idealis. Di mana ada orang menuntut gereja harus sempurna, hamba Tuhan harus sempurna, orang Kristen harus sempurna. Pokoknya semuanya tidak boleh punya kesalahan. Kabar baiknya, tidak ada orang yang sempurna. Kalaupun kita ketemu gereja yang sempurna, begitu kita masuk bergabung, percayalah jadi tidak sempurna. Gara-gara kehadiran kita, saudara. Nah, saudaraku, halusinasi, sibuk membayangkan gereja harus begini, hamba Tuhan harus begini, orang Kristen semua harus begini, pokoknya jemaat itu harus begini, seperti malaikat semua, tanpa dosa, tanpa cacat celah. Nah, akibatnya berapa banyak orang kecewa, tersandung. Ternyata kenapa? Karena mereka tidak hidup realistis. Hidup realistis adalah merindukan gereja yang baik, hamba Tuhan yang baik, orang Kristen yang baik, tetapi tidak pernah kecewa saat menghadapi kenyataan, kelemahan, dan kekurangan mereka. Yang percaya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sebuah kalimat berkata, berlian itu jadi mahal harganya, bukan karena 100% sempurna. Permata-permata jadi mahal harganya, justru karena ada crack sedikit, ada retakan sedikit untuk membuktikan itu batu asli. Justru berlian yang tidak ada retaknya sama sekali di dalamnya, maka dicurigai itu adalah palsu. Kenapa? Karena dicetak walaupun kualitasnya tinggi. Nah, permata jadi bernilai tinggi karena ada kekurangannya. Saudara, belajarlah hidup realistis, bukan halu. Supaya apa? Saudara tidak mudah, akhirnya kecewa, marah, dan sebagainya. Nah, Daud ini, saudaraku, dia hidup realistis. Bagaimana kunci tidak hidup berhalusinasi? Berani menerima kenyataan. Saudara, banyak orang hari-hari ini tidak berani menerima kenyataan. Hadapi saja bersama Tuhan. Jangan lari dari kenyataan, tapi fight, hadapi bersama Tuhan yang mengerti, katakan amin. Lalu tidak sibuk mengingini kehidupan orang lain. Saudara, be yourself. Gak ada yang amin. Be yourself. Saudara, percayalah kita ini unik. Saudara, boleh saya belajar dari orang lain yang baik. Saudara boleh menghindari kekurangan orang lain, boleh. Tapi tidak sibuk mengingini kehidupan orang lain. Ada suami istri ribut terus. Padahal suaminya sudah baik. Suaminya sudah kerja dengan tanggung jawab.
Tapi istrinya terus ribut. Kenapa? Kenapa kamu jadi suami tidak sekaya seperti pria itu? Lihat dia lebih kaya daripada kamu. Tiap bulan income-nya sekian. Waduh saudara, suami yang digituin ya remuk hatinya. Nah apalagi saya cuma pesan buat ibu-ibu. Mulai sekarang stop bilang sama suami Anda, kamu tuh loh kok gak kayak Pak Lukas. Kok gak kayak Pak Lukas? Nanti suami Anda kepahitan sama saya, saudaraku. Jangan bandingkan suami Anda dengan yang lain. Tapi belajar tidak sibuk mengingini, tapi sibuk mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan beri dalam hidup saudara dan saya. Tidak salah berasumsi. Jangan simpulkan sendiri, tapi harus pakai data dan fakta. Daud nggak berasumsi, kok bisik-bisik, jangan-jangan sudah mati. Dia tanya detail, apakah anak itu sudah mati? Oh sudah. Nah, mari kita belajar juga cepat move on. Ya kan, Daud nggak perlu berlama-lama stres, frustrasi. Kenapa anak ini mati? Kenapa Tuhan kejam? Kenapa? No. Hari itu juga dia bangkit. Dia langsung mandi. Sudah 7 hari nggak mandi, saudara. Dia langsung gosok gigi. Kalau sekarang dia berurap, dia mungkin pakai spiky, ya. Oh, dia pakai parfum, ya toh. Dan kemudian dia datang ke rumah Tuhan, dia sujud menyembah, dia ibadah. Lihat, dia move on. Bahkan sampai dia makan dan bahkan sampai dia hubungan seks dengan Batsheba sebagai istri yang sudah dalam pertobatan. Dan akibatnya Tuhan memberikan anak Salomo. Saudaraku, jangan hidup dalam kepalsuan. Dan jangan hidup berhalusinasi. Kekristenan tidak mengajar kita hidup di awan-awan. Hadapi realita hidup. Bersama dengan Tuhan kita lebih daripada pemenang. Yang ketiga, yang terakhir, cara hidup realistis. Hiduplah sesuai level iman. Hiduplah sesuai level iman. Saudara, kita nggak meragukan imannya Daud. Di masa susah, di masa kesesakan, Daud nggak pernah tinggalkan Tuhan. Di masa dia dikejar-kejar oleh Saul, 13 tahun mau dibunuh, difitnah yang jahat, Daud tidak pernah goyah imannya kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, kita belajar, Daud itu punya iman yang sesuai dengan levelnya. Coba kita lihat buktinya sekali lagi 2 Samuel 12 ayat 21 sampai 24. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, bertanya kepada Daud, apakah artinya hal yang kau berbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau malah bangun dan makan. Engkau enggak frustrasi, enggak malah mau bunuh diri, tapi malah bangun dan makan. Ayat 22, ini jawaban Daud yang kita perlu belajar. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku. Sehingga anak itu tetap hidup. Daud menyadari batas imannya. Dia menyadari tentang kedaulatan Tuhan. Saudara, dia tahu kalau boleh Tuhan berikan kesembuhan buat anak ini. Supaya dia tetap hidup. Ayat 23, tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Bukan berarti tidak perlu berpuasa. Kenapa aku harus sedih lagi atau frustrasi? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Apa aku bisa untuk menghidupkan anakku yang mati hidup lagi? Dalam nama Yesus bisa. Tapi Daud tidak lakukan itu. Kenapa? Dia tahu level imannya tidak seperti Rasul Paulus yang bisa membangkitkan orang yang mati. Jadi Daud belajar menerima realitas sesuai level imannya. Aku yang akan pergi kepadanya. Tetapi ia, anak ini tidak akan kembali kepadaku. Ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Malah dia bisa menghibur orang lain. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Saya pernah khotbah, kenapa yang dipilih Tuhan menggantikan Daud bukan anak-anak Daud dari istri-istri yang lain. Tapi kenapa Salomo dari Batsheba. Ini menunjukkan pertama kedaulatan Tuhan dan pemilihan Tuhan. Anugerah itu nggak bisa kita tiru. Kita boleh belajar. Tapi anugerah Tuhan dalam hidup seseorang
beda-beda. Makanya Anda tidak perlu iri hati kepada anugerah Tuhan dalam hidup seseorang. Syukuri setiap anugerah Tuhan. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tapi kenapa yang dipilih Salomo? Karena anak ini adalah anak hasil pertobatan Daud. Saudara, pertobatan itu dampaknya luar biasa. Yang menarik begini, Daud tidak marah. Daud tidak kecewa kepada Tuhan saat doanya ditolak Tuhan. Tetapi dia langsung bangkit. Kenapa? Karena dia percaya total kepada semua rencana Tuhan. Saudara, mari kita belajar hidup dengan level iman kita. Kenapa? Karena Paulus sendiri mengajarkan ada level iman, ada ukuran iman. Lihat sebagai ayat yang terakhir. Di dalam Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Saudara, apa enggak boleh kemudian punya mimpi besar? Boleh, tapi ada yang patut kamu pikirkan. Artinya apa? Ada levelnya. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Kata bersama saya, ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. NLT version bilang bagus sekali. Because of the privilege and authority God has given me. Sebab Tuhan memberikan kesempatan dan otoritas kepadaku. Lihat, Paulus bilang begini. I give each of you this warning. Aku memberikan kamu peringatan. Hati-hati. Apa yang diperingatkan? Don't think you are better than you really are. Jangan kamu berpikir terlalu besar daripada kenyataannya. Be honest in your evaluation of yourself. Belajarlah jujur dengan evaluasi kenyataan hidup kita. Measuring yourself by the faith of God. The faith God has given us. Lihat, ada ukuran iman. Ada ukuran iman. Nah, saudaraku, kita belajar bahwa iman itu ada level-levelnya. Karena iman itu seperti anak tangga, harus terus melalui level demi level. Sampai akhir hidup kita. Nah, seperti anak tangga, pastikan tidak sampai turun ke bawah. Terus naik. Nah, saudaraku, nggak mungkin langsung dari bawah lompat 10 anak tangga. Anda akan terjungkal. Contoh, Anda beriman saya akan jadi seorang presiden. Yang nggak langsung dari RT, langsung lompat jadi presiden. Amburadur semua. Tapi dari RT naik dulu RW, lurah, camat. Nah itu ada level-levelnya. Sampai kita siap jadi presiden. Nah saudara, lihat Alkitab menjelaskan ada level-level iman. Ada tidak punya iman, ada kurang iman, ada iman kecil seperti biji sesawi. Tapi harus terus apa? Jadi iman yang bertumbuh, iman yang besar. Yesus berkata pada wanita itu, besar imanmu. Lalu ada karunia iman dan juga ada iman yang sempurna. Nah, iman itu harus realistis. Harus sesuai dengan ukuran iman kita. Nah, contoh bagaimana iman yang realistis. Saudara beriman, berdoa, percaya. Keluargaku akan jadi keluarga bahagia. Siapa mau punya keluarga bahagia? Katakan amin. Tapi nggak cuma berdoa, nggak cuma beriman. Saudara harus belajar upgrade. Bagaimana cara aku jadi suami lebih baik. Jadi istri lebih baik. Jadi orang tua lebih baik. Nah kalau cuma iman keluarga bahagia. Tapi kita tetap kasar. Kita tetap semaunya sendiri. Ya enggak mungkin. Itu namanya iman yang tidak realistis. Lalu kita percaya Tuhan sanggup menyembuhkan penyakitku. Aku percaya. Loh saudara, saya yakin sampai hari Tuhan itu Jehovah Rafa. Dia Tuhan sang penyembuh. Katakan amin. Tapi ingat, kalau Anda percaya Anda disembuhkan, pergi ke dokter. Cek di dokter. Kalau dokter berkata benar-benar hilang penyakitmu, itu benar-benar mujizat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah ada orang imannya nggak realistis. Malah anti dokter, pokoknya saya beriman, saya nggak mau ke dokter. Saya percaya, sudah enak. Akhirnya orang itu saksi, saya sudah sembuh. Nggak lama kemudian mati malahan. Kenapa? Karena tetap, saudaraku, iman itu harus realistis. Dan Tuhan bisa pakai dokter untuk menolong kita. Ingat,
Injil Lukas itu ditulis oleh Lukas yang adalah tabib, seorang dokter. Jadi Tuhan tidak anti dunia kedokteran. Memang kita tidak boleh memberhalakan dokter. Kita tetap menomorsatukan Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai dokter, dunia medis membawa kesembuhan. Katakan amin. Contoh lagi, saya mau hidup sehat. Tapi tiap hari saudaraku makan yang ngawur. Tiap hari penuh benci, iri, kemarahan. Ya akhirnya hancur kesehatannya. Iman percaya sehat. Tapi jaga hati benar, kita harus betul-betul hidup dalam yaitu gaya hidup yang sehat, olahraga. Lalu juga kita mau supaya anak cucu kita diberkati Tuhan. Sesuai janji Tuhan, anak cucu orang benar tidak minta-minta. Tapi sudah enggak cuma beriman, harus realistis. Anda mulai kerja dengan baik, Anda bisa kelola uang dengan baik, bisa punya saving, atur semua dengan baik, sampai membuat ahli waris dengan baik. Kalau sampai mati, kemana uangnya? Bahkan Anda juga beli asuransi jiwa, kalau sampai mati, keluar anggunan untuk bisa menolong keluarga yang kita tinggalkan. Itulah iman yang realistis. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bagaimana kunci hidup sesuai level iman? Tidak memaksakan diri di luar batas kemampuan. Saudara, kita nggak boleh memaksa diri kita di luar batas kita. Contohnya, saya mendoakan supaya setiap saudara punya rumah sendiri. Tapi, jangan paksa dirimu di luar kemampuanmu. Oh, saya beriman, saya punya rumah. Tapi cari yang terbaik, harganya termahal. Tapi ternyata begitu tiap bulan cicilannya. Nggak sanggup, frustrasi. Lalu nyalakan Tuhan. Itu jelas karena kita memaksakan diri. Oh, saya mau beli mobil mewah karena semua sudah diberkati, saya percaya. Tapi begitu ganti uli, begitu ternyata bayar cicilan, syok. Lah ini kan ternyata ganti ulinya aja gaji saya 1 bulan. Alamak, amsyong. Belajar tidak memaksakan diri di luar batas kemampuan. Terus bertumbuh dan memperbesar kapasitas iman. Tetap kita harus straight our faith, kita harus perbesar, tapi tetap Anda harus tahu ada ukuran-ukurannya, ada step-stepnya. Dan teguh saat melewati ujian-ujian iman. Jangan pernah goyah. Kesimpulannya, jadilah orang beriman yang realistis. Sebagai gembala sekali lagi, kekristenan tidak hidup di awan-awan. Pokoknya saya percaya. Tapi kemudian Anda bisa tunjukkan di dunia nyata. Realitanya, kalau engkau percaya engkau diberkati. Saya doakan gak cuman berkat secara rohani. Di dalam jasmani Anda, di dalam keuangan Anda benar-benar nikmati, itu jadi kenyataan. Saudaraku, cara hidup realistis. Yang pertama, jangan hidup dalam kepalsuan. No more drama, hidup jujur, hidup apa adanya. Dan yang kedua, jangan hidup berhalusinasi. Kita boleh punya mimpi besar, tapi harus berani menghadapi kenyataan. Dan kita fight bersama Tuhan. Dan yang ketiga, hiduplah sesuai level iman. Kalau kita masih di level ini, jangan langsung lompat ke 10 langkah. Kita bisa jatuh terjungkal. Tapi langkah demi langkah, saya berdoa dalam nama Yesus. Mulai hari dan seterusnya, kita akan melihat hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Karena kita hidup secara realistis. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.